Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam somya. Halo wargi Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram Yarsode Sayang dan yang sedang menonton tentunya. Kumaha damang, semoga dimanapun dan kapanpun selalu sehat. Gimana puasanya hari ini, hari ke-8 ya? Hari ke-8 ya, gimana lancar puasanya? 7 atau 8 ya? 7. Kok Grisal duluan ya puasanya? Tapi semoga dilancarkan dan dipermudah dalam puasa hari ini ya. Dan semoga kita semua selalu mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Senang sekali rasanya saya Grisela Dita bisa kembali hadir di podcast dokter kita. Kembali lagi juga bersama Dokter Paramita, SPKJ ya. Dokter adalah dokter spesialis kejiwaan. Kita udah 1 tahun yang lalu ya dok ya. Bulan puasa juga ya? Bulan puasa juga ya? Oh, udah tepat di 1 tahun yang lalu loh, luar biasa. Kita bisa ketemu lagi, long time no see, dan kita hari ini akan membahas mengenai gangguan stres pasca trauma. Ini kayaknya akan banyak banget yang bakalan aku tanyakan sih dok ya. Dan mungkin untuk warga Cianjur juga yang punya banyak sekali pertanyaan seputar itu, boleh banget silahkan tuliskan di kolom komentar ya warga Cianjur. Oke, dokter apa kabar? Alhamdulillah, saya dokter vibes-nya tuh positif banget. Grisel suka gitu ya. Yang tadinya Grisel lemes hari ini karena cukup gak enak badan gitu ya. Tapi ngeliat dokter tuh rasanya oke. Asik jadinya gitu ya. Semoga getaran positifnya sampai ke warga Cianjur ya. Tetap semangat di pagi hari ini. Oke dokter, sekarang kita akan membahas tadi mengenai gangguan stres pasca trauma ya, atau yang Grisel tahu tuh PTSD gitu ya. Nah, mungkin warga Cianjur juga masih banyak yang belum tahu betul sih sebetulnya PTSD atau gangguan pasca trauma ini tuh seperti apa. Boleh dong dok dijelasin dulu apa sih definisinya gitu. Jadi gangguan stres pasca trauma itu stres ya, atau semacam tekanan yang timbul akibat adanya hal yang di luar situasi normalnya dia. Itu seperti misalkan trauma masa lalu, kecelakaan, pernah mendapat kekerasan fisik, atau hal-hal yang buruk terjadi gitu ya. Sama bencana alam. Bencana alam, Tapi itu harus timbul setelah 1 bulan terjadinya peristiwa tersebut. Oke. Nah berarti tanda dan ciri atau gejalanya tuh apa aja selain tadi? Berarti kan timbul setelah 1 bulan berikutnya gitu. Ada lagi nggak sih dok? Gejala yang paling khas itu adalah mimpi buruk. Ya, jadi sering mimpi buruk mengenai peristiwa itu. Gitu, misalkan kemarin kita semua kena musibah gempa. Iya, betul. Jadi di dalam setiap tidur malam hari itu mimpi kejadian itu, kejadian saat itu ya. Dan ada juga terjadinya flashback. Flashback itu kayak dia mengalami kembali. Iya, tiba-tiba kayak ada memori yang sekelibet aja gitu ya. Sekelibet dan persis pada saat kejadian. Ini keadaannya pada saat dia sadar, jadi tidak dalam keadaan tidur gitu. Tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba jadi seperti mengalami peristiwa tersebut lagi dia alami lagi gitu, flashback itu. Tapi kejadiannya cuman sebentar. Cuman kayak sekilas. Tapi habis itu pasti dan menimbulkan distres yang sangat berat ya. Jadi seseorang bisa mengalami gangguan fungsi gitu. Jadi dia tidak bisa bekerja. Iya, tidur hilang fokus gitu ya, waspada dan lain-lain. Terus was-was gitu rasanya dok, nggak nyaman. Jadi ada juga yang sampai menghindari situasi. Misalkan dia nggak bisa naik kendaraan. Karena trauma, karena takut hal terjadi lebih ini lagi ya, kacau lagi gitu. Mungkin konteksnya pada saat gempa dia nggak bisa berada di dalam ruang tertutup. Karena gitu. takut ya. Jadi dia menghindari sekali hal tersebut. Tanda-tandanya sih seperti itu. Sama sih ya, mungkin karena kejadian buruk yang. Tapi dok, kalau misalnya orang gitu ya, bukan berarti dia saat itu ada di kondisi itu, tapi dengan melihat pun dia bisa trauma kan dok? Iya. Kayak melihat kejadian kekerasan di depan dia, padahal bukan dia yang ngalamin gitu, tapi dia melihat, itu bisa jadi juga salah satu. Iya, itu mungkin bukan suatu bentuk flashback, tapi suatu situasi. Situasi yang seperti yang dia alami waktu itu. Gitu. Jadi dia merasa ke dirinya, padahal itu bukan
ke dirinya gitu, karena mirip pada waktu itu begitu. Oke, ini kan sebetulnya stres, trauma biasa. Berarti kan ada perbedaan dong dok antara trauma yang ini dan trauma yang biasa. Iya dong. Ada perbedaannya. Apa yang paling mendasari perbedaan ini? Yang bisa kita, ini kayaknya PTSD nih atau enggak ini tuh trauma biasa gitu. Kalau trauma biasa biasanya tidak ada gangguan dalam sehari-hari. Ya mungkin dia jadi lebih kayak lebih mungkin nggak menghindar, cuman mungkin akan ngomong, aduh kayaknya aku nggak enak deh kayak gitu. Maksudnya nggak pengen menghindari, cuman nggak ada usaha yang sangat gitu untuk menghindari. Jadi dia nggak nyaman nih dalam ruang tertutup, tapi ya dia bekerja di ruang tertutup otomatis ya harus gitu ya. Nah ada yang ya udahlah karena emang kerjanya di dalam ruangan ya mau bagaimana lagi. Iya. Nah tapi dia mungkin nggak nyaman. Nah tapi kalau pada trauma yang ke arah PTSD sama sekali nggak bisa. Sama sekali nggak bisa. Jadi sedetik pun di dalam ruangan tertutup dia nggak bisa, pasti langsung timbul gejala distres yang berat gitu. Bisa sampai gelisah berat loh, bisa sampai teriak-teriak juga bisa. Bisa seperti itu dok? Bisa seperti itu, pokoknya gejalanya berat sekali kalau untuk PTSD. Sampai ya pokoknya gangguan pekerjaan, sosial juga terganggu. Jadi dia udah nggak bisa jadi nggak bisa untuk menetralisirkan itu, nggak bisa pokoknya dia udah udah di luar kuasa dia lah gitu. Sampai mungkin nggak seperti dia sehari-hari sebelum kejadian. Nah kalau misalnya trauma itu kan dok adalah suatu kejadian yang mungkin susah buat dilupain ya dok ya. Apakah ini bisa sembuh nggak sih dok sebetulnya? PTSD ini? PTSD kalau untuk konteksnya gempa ya. Biasanya itu tidak terjadi pada semua penyintas. Ya. Jadi kita lihat makanya pada saat awal terjadinya bencana biasanya tidak langsung dilakukan konseling ya, karena pertama yang kita lakukan adalah psychological first aid. Apa itu? Seperti pendampingan. Jadi kayak pendampingan, mendengarkan curhat, sama sekalian kita melihat ini ada ke arah situ nanti bakal berkembang nggak ke arah PTSD ataupun kayak gangguan mental lainnya kayak depresi, cemas berlebih, anxiety, atau ke arah psikosis bisa juga. Nah itu bisa di awal-awal sebelum 1 bulan tuh itu si PFA itu yang kita lakukan. Jadi berdasarkan ini dulu ya, dilihat dulu gitu. Nah setelah 1 bulan mungkin kita bisa follow up gitu ke para penyintas ini. Apakah sudah timbul gejala-gejala yang tadi, gitu, yang ada mimpi buruk, ada gangguan berat dalam sehari-hari ya. Jadi dia betul-betul menghindari sekali kejadian yang mirip pada saat itu. Paling itu sih. Ngomongin soal gempa, banyak dok sekarang pasiennya di RSUD, atau yang dokter tangani untuk gempa ini berkembang menjadi PTSD. Saya mendapatkan yang sebelumnya ada masalah mental. Jadi memang sebelumnya dia ada cemas berlebih, kena musibah gempa, jadilah PTSD. Nah kebanyakan sih yang kayak gitu juga ya. Tapi kalau pada yang tadinya tidak punya masalah mental, untuk yang berkembang menjadi PTSD hanya saya menemukan baru 1 orang. Baru 1 orang ya. Jadi tidak banyak yang tadinya tidak apa-apa lalu berkembang menjadi PTSD, itu tidak banyak. Biasanya ada yang sudah memiliki masalah mental sebelumnya. Jadi berarti ada faktor pemicu atau pendorong lainnya. Pasti atau tidak dok? Tidak pasti. Tidak pasti sih ya. Ada yang jadi pasti ada yang tidak. Tergantung itu tadi udah terpapar psychological first aid yang baik. Biasanya tidak banyak yang jadi tidak berkembang menjadi PTSD gitu. Jadi sudah terpenuhi, yang penting ini kebutuhan dasarnya. Itu. Kebutuhan dasar kayak financial, perumahan, kebutuhan sandang pangan, dan lingkungan sekitar juga sangat mempengaruhi biasanya seperti ada itu. Family dan social supportnya baik. Itu ya, support system. Biasanya jarang yang berkembang menjadi PTSD. Gitu. Cara pengobatannya itu sendiri bagaimana dok? Jadi kalau sudah menjadi PTSD ya, kalau sudah menjadi PTSD sudah pasti harus dilakukan rujukan spesialisasi. Ya sudah harus dibawa ke ahli
mental gitu, jadi dilakukan konseling, dilakukan terapi medikamentosa, jadi sudah diberikan pengobatan, apalagi yang kasus-kasus berat ya, gitu. Dan apa namanya, kalau diperlukan rawat inap, kita lakukan rawat inap. Kalau memang gejalanya, ada juga yang rawat inap. Ya, kalau memang betul-betul sudah tidak terkendali, keluarga udah nggak bisa handle gitu ya. Jadi dia mengalami distress yang berat sekali sampai orang rumahnya nggak bisa gitu ya. Ya, akhirnya mungkin kita lakukan rawat inap, terapi medikamentosa, dan ada psikoterapi yang seperti exposure, namanya exposure tuh paparan, tapi itu dilakukan pada saat distressnya sudah mulai berkurang gitu, jadi dia dipaparkan di dalam ruang tertutup gitu kan, misalkan dia PTSD-nya terhadap ruang tertutup nih, karena takut kena gempa kan, nah itu terapinya seperti itu. Terapinya justru seperti itu. Terapinya salah satunya ya. Dengan exposure terapi, jadi dimasukkan, kita coba nih. Iya. Jadi nanti itu bertahap, misalkan dimasukkan hari ini semenit di ruang tertutup, besok meningkat 2 menit seperti itu. Jadi tergantung dia. Jadi nanti kayak di apa namanya? Kalau apa tuh, uji nyali ya, uji angkat nyali tangan ya. Kalau misalnya udah nggak kuat, lambaikan tangan ke kamera. Itu salah satunya ya, salah satunya kayak gitu. Tapi itu kita harus lihat dulu kondisi pasiennya, dan dia juga harus bersedia dulu. Jadi kita tanya dulu, siap nggak? Berarti itu pasti sudah melaksanakan atau melakukan proses yang begitu panjang juga sampai saat itu kan biasanya, Dok? Kita sudah berikan terapi medikamentosa setelah beberapa bulan biasanya. Jadi sudah ada efek obat yang masuk dulu supaya dia lebih tenang gitu sih. Pasti sembuh nggak, Dok? Atau mungkin nanti nih sekarang udah stabil, terus tiba-tiba mungkin nanti akan ada lagi gejala-gejala ini, itu kayak gimana, Dok? Untuk angka relapse sendiri memang ada, apalagi situasinya tidak bisa dihindari. Di Cianjur ini masih gempa. Ya, kemarin 4,0. Ya Allah ya Robi. Jadi kalau dia masih tinggal di daerah sini misalkan masih di Cianjur, kemungkinan relapse lagi masih tinggi. Karena kan masih gempa kita juga. Betul. Jadi ya itu tadi, agar tidak menjadi relapse yang sangat lebih parah dari sebelumnya, itu harus dikuatkan juga dari sisi family-nya, dari dukungan support sosialnya. Support sih ya. Karena ya nggak bisa kalau misalnya kita sendiri yang mengalami, kemudian kita juga datang ke ahli kesehatan gitu ya. Kemudian tidak ada dukungan dari samping kanan kiri, itu juga agak sulit. Agak sulit ya. Pasti kayak gitu. Mungkin untuk warga Cianjur yang punya beberapa pertanyaan seputar trauma dan lain-lain, boleh ya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dokter, kalau misalnya trauma itu kan nggak bisa dilupain begitu saja ya, Dok ya, susah sekali gitu. Nah, gimana caranya kita yang simpel aja dulu, maksudnya triknya kalau misalnya kita ada dalam situasi trauma itu sendiri, kita harus seperti apa, Dok? Intinya pertama adalah kita harus terima dulu. Gitu ya. Ada proses menerima itu, Dok. Itu loh, proses menerima yang susah ya. Ya, jadi menerima bahwa keadaan kita sekarang lagi nggak nyaman sama kondisi ini, gitu. Jangan denial terhadap kondisi masalah mental sendiri. Nah, gitu. Jangan berpura-pura I'm okay. I'm okay, padahal di luar tuh, di dalam ya, private tuh. Iya, di dalam traumanya cukup dalam gitu ya. Merasa sendiri. Jadi harus menerima situasi, saya bermasalah nih dengan trauma ini gitu. Saya harus mencari pertolongan. Betul. Jadi intinya untuk itu, supaya dia ditangani dengan tepat gitu. Kalau dia denial terus, ya dia kan nggak akan mencari pengobatan, orang-orang sekitarnya juga kan nggak tahu. Nah, itu dia ya. Karena yang bisa mengerti diri kita tuh ya kita juga, yang bisa diandalkan selain diri kita, siapa lagi ya, diri kita. Jadi harus dimulai dari diri kita sendiri. Kalau misalnya terus-terusan kita, tadi kata dokter, nggak mau, malu, enggak deh, nggak bisa, udahlah sendiri aja dulu, I'm okay. Nggak bisa, sampai kapanpun akan terus seperti itu ya, Dok ya. Itu penting banget loh. Dokter, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, jadi Grisel akan bacakan satu persatu pertanyaannya. Yang pertama ada dari Ibu Delia Rimadanti.
Assalamualaikum dok, kalau seseorang yang sering marah-marah, terus tiba-tiba diem kemudian menangis sejadi-jadinya kayak capek banget dengan hal apapun yang dihadapi, itu sebenarnya kenapa dok? Ya, ya mungkin sudah ada masalah yang masalah mental yang ditimbulkan akibat kehidupan dia sehari-hari, atau mungkin trauma masa lalu juga bisa. Oh oke. Jadi bukan dia harus tahu dulu ini kenapa, gitu. Soalnya kita biasanya akan menanyakan gitu, kira-kira hal-hal apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi, gitu. Oke, jadi bukan hanya hal-hal yang misalnya dia marah nih soal itu, tapi yang bisa jadi ini adalah yang dilatar belakangi masalah yang lain lagi gitu dok. Iya, jadi kan menurut derajat berat masalah tiap orang kan beda-beda. Betul, beda-beda. Ada yang menurut kita masalah kayak gitu kayaknya gitu, tapi menurut dia berat sekali gitu. Betul. Jadi kita nggak bisa menyamakan masalah orang dengan kita gitu ya. Alah, gue juga dulu kayak gitu. Jangan gitu ya. Oke. Jadi itu kemungkinan sudah ada masalah mental yang harus digali, apakah ke arah depresi atau ke arah PTSD juga bisa. Jadi kalau cuman diem marah gitu, mungkin ya sih ke arah depresi bisa jadi. Cuman kan untuk terapi kita harus tahu penyebabnya. Penyebabnya. Nah, karena apa? Penyebabnya itu yang harus dihilangin gitu. Baru iya. itu akan resolve gejala-gejalanya. Gitu. Jadi kalau dikasih obat doang ya mungkin membantu, cuman kan efeknya tidak permanen. Iya betul. Tetap harus ada psikoterapi. Nah, psikoterapi itu kita harus tahu untuk sebelum psikoterapi kita harus tahu ini latar belakang masalahnya apa. Ya, jadi nggak ujuk-ujuk nggak tahu dok, saya nggak tahu gitu ya. Mungkin awal-awal dia nggak tahu. Pasti kayak gitu ya dok ya. Cuman nanti pasti harus ada refleksi diri, proses refleksi diri, mengetahui apa sih kira-kira jadi masalah ini sebenarnya saya kok jadi moodnya begini berantakan gitu. Soalnya nggak ada yang ujuk-ujuk di dunia ini. Nah, nggak ada yang ujuk-ujuk. Nggak ada yang ujuk-ujuk. Pasti ya. Kalau misalnya ada asap pasti ada api. Nah itu dia. Pasti ada penyebabnya sebelumnya. Jadi dari dirinya sendiri harus kira-kira menggali dirinya sendiri. Jadi harus lebih kenal lagi sama dirinya. Kira-kira apa sih yang nggak membuat saya enak gitu. Sejauh mana ya sudah mengenali diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri. Susah sekali. Gitu ya. Jadi mungkin ini untuk ibunya harus digali lagi yang tadi. Apakah ada? Betul. Jadi kalau memang sudah tahu penyebabnya, nggak bisa dia tangani sendiri, bisa mencari pertolongan di ahli kesehatan mental. Kalau misalnya gini dok, misalnya nih nggak tiap malam, mungkin kadang-kadang ada suatu momen di mana dia tiba-tiba terbangun dengan posisi yang nggak enak sekali, kayak dadanya sesak gitu, terus tiba-tiba nangis sejadi-jadinya karena ngerasa capek aja. Tapi nggak tahu gitu penyebabnya apa gitu loh. Iya, maksudnya itu awal-awal pasti kita saking overwhelmingnya, gitu. Jadi nggak tahu ini kadang-kadang kenapa sih, padahal sebenarnya itu ada balik itu. Ya. Tapi semakin ditanya kenapa ya gitu, kenapa ya, nggak tahu kenapa ya gitu. Soalnya ada juga gitu, ada temen aku yang kayak gitu. Jadi ketika ditanya, iya terus sebenarnya lu tuh kenapa gitu, masa sih nangis sejadi-jadinya separah ini gitu. Bahkan ya sampai self harm dok gitu kan, tapi dia nggak tahu sebetulnya apa gitu permasalahannya. Mungkin yang sering tidak ada pemicu itu yang sudah ada gangguan. Ya, kita menemukan pada pasien-pasien bipolar. Oh, bipolar. Tidak ada stresor. Oh, tidak ada stresor. Tidak ada. Tapi ini pada pasien yang sudah penyintas, yang sudah terdiagnosa. Tapi ada juga sih yang pasien bipolar yang belum terdiagnosa. Nah ini biasanya kalau udah sering kayak gini, nah ini harus segera mencari pengobatan nih. Nggak ada masalah, nggak ada stresor, terus tiba-tiba begitu moodnya swing. Kadang dia di atas, kadang di bawah gitu ya. Kadang meri-meri mulu. Jadi pada pasien-pasien dengan bipolar, memang ada episode-episode kayak begitu. Gitu. Jadi ya baiknya sih segera konsultasi. Gitu. Dokter ya, karena di RSUD Sayang ada dokter prakteknya dari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat dokter ada ya dok ya. Silahkan temui dokter Paramita. Oke. Tapi kadang kan banyak juga ya kayak enggak malu, masih ada aja gitu stigma orang yang kayak
kejiwaan itu berarti mengalami gangguan misalnya atau gila dan lain-lain. Padahal kan nggak seperti itu ya. Semoga stigma ini tuh di masyarakat sudah mulai memudar lah. Jangan sampai ada lagi kayak gitu. Karena ini penting banget untuk kesehatan kita sendiri. Karena kan zaman sekarang ya masih ada, kesehatan mental tuh nggak terlalu penting loh. Yang penting tuh ya fisik aja. Padahal kan enggak ya dok ya. Kalau menurut Grisel nih, kesehatan mental tuh sangat berpengaruh terhadap kesehatan fisik. Betul. Gitu. Karena tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Nah, tidak ada tuh. Ada quotes loh. No tidak health without mental health. Tuh dengerin ya. Jadi nggak ada kesehatan tanpa kesehatan. Iya. Jadi mau kita secara fisik sehat apapun kalau cukup, tapi kalau jiwanya tidak enak, nah itu dia. Tetap nggak sejahtera kan? Nah, nggak sejahtera. Jadi nggak akan tenang hidupnya pasti dok kayak gitu. Akan ada khawatir. Jadi jangan malu-malu untuk warga Cianjur mungkin yang punya tadi ciri dan gejala mengenai kesehatan mental, silahkan ya langsung saja datang ke Poli Kejiwaan tentunya. Oke, dokter ada lagi pertanyaan yang masuk dari Bapak Abu Naziah. Assalamualaikum dokter, izin bertanya, seberapa intensitas rasa sakit yang ditimbulkan ke fisik akibat efek psikosomatis? Psikosomatis. Tergantung, ada yang berat. Ada yang betul-betul saking dia repress ya terhadap distress mentalnya, jadinya yang ditimbulkan adalah proyeksinya ke fisik. Biasanya dada, nyeri gitu. Nyeri dada. Nomor satu sih lambung biasanya. Ya. Jadi yang sering datang ke poli jiwa dan dikonsulkan juga oleh bagian sejawat lain ya, sejawat dari bidang ilmu lain gitu itu, ya. Itu rata-rata dengan lambung kronis. Iya. Jadi yang udah diapa-apain nggak sembuh, udah di endoskopi segala macam, udah dikasih obat yang paling bagus nggak sembuh gitu. Jadi kambuh-kambuhan. Nah itu tergantung tadi proses penerimaan diri dia terhadap masalah mental yang dia alami. Kalau dia makin denial ya makin sakit. Nah itu dia. Biasanya gejala yang dirasakan makin sakit pada lambungnya betul. Atau pada kepalanya. Nah, sering tuh sakit lambung, sakit kepala, sama itu dada berdebar, sesak. Iya. Jadi kayak anggapannya nomor satu adalah yang dipikirkan adalah sakit jantung kan. Iya. Karena mirip gejalanya, sakit dada yang luar biasa ya. Ya, jadi pasti yang udah ke arah panik datangnya malah ke IGD kan. Iya. Karena dia pikir udah mau meninggal nih. Iya. Gitu. Rasanya kayak gitu. Gitu ya. Udah mah sakit dada, sakit kepala gitu yang jedut gitu ya. Dan kalau misalnya gemetar itu salah satu cirinya. Jadi juga pada gejala kecemasan dari kriteria diagnostik untuk gangguan jiwa sendiri masuk gemeter gitu ya. Dada berdebar gitu masuk. Keluhan fisik somatik masuk untuk gangguan cemas berlebih atau gangguan panik. Jadi sebetulnya kalau misalnya ditanya sakit yang ditimbulkan itu berbeda-beda. Dan tapi rata-rata biasanya kan ada di dada gitu. Subjektif. Ya, sifatnya subjektif sekali kalau untuk psikosomatis. Seperti itu ya, Bapak. Oke, ada lagi dari Ibu Resvia 64. Assalamualaikum, saya ingin bertanya, bagaimana mengendalikan mental dan rasa trauma atas kehilangan orang tua dan adik serta atas perceraian KDRT di waktu bersamaan? Terima kasih. Berat ya. Berat banget. Itu sih siapapun akan menjadi bermasalah mental. Ya, jadi dia akan wajar kalau dia menjadi depresi, wajar menjadi cemas karena itu kondisinya berat sekali. Kalau dalam waktu bersamaan bertubi-tubi ya, kayak begitu. Gitu. Jadi kita lihat kalau untuk kehilangan atau fase berkabung kita bilangnya itu kalau dalam range 6 bulan kita bilang masih normal. Jadi range 6 bulan dia masih nangis, dia masih nggak mau ketemu orang, masih kayak meratapi, iya, masih kayak meratapi kepergian si orang yang meninggal ini. Itu kalau dalam range waktu 6 bulan kita bilang masih fase berkabung. Tapi kalau sudah lebih dari 6 bulan kita lihat nih ke arah depresi berat atau ke arah cemas berlebih atau mungkin sudah ada psikosis, ya, yang menganggap masih hidup gitu. Jadi fase berkabung orang tuh beda-beda bentuknya. Ya, ada yang klasik ya, maksudnya yang biasa kita lihat kayak nangis, terus kayak meratapi itu. Ada juga yang jadinya lebih
pasif orangnya. Tadinya ceria jadi diem aja. Gitu. Jadi bentuknya beda-beda. Nah, kalau untuk mengatasinya, ya sebaiknya kalau dia tidak bisa menghandle sendiri, segera datang konsultasi. Mungkin dia butuh dokter, ya? Validasi dari orang lain. Butuh, kadang hanya butuh didengerin. Karena dia mungkin di rumah nggak ada siapa, mungkin sahabat, atau mungkin tidak ada orang yang bisa dipercaya. Jadi dia tidak punya sandaran lah. Jadi kadang terapinya dia hanya kita bilang terapinya itu curhat, curhat gitu aja. Jadi didengerin aja. Kadang dia sudah mulai sudah lebih enak gitu. Karena memang sih butuh banget karena orang gitu. yang harusnya dia harapkan bisa mendengarkan keluh kesah dia nggak ada. Gitu ya. Kadang jadi jangan disimpan sendiri. Iya, kadang memang orang itu cuman pengen didengerin aja. Jadi cuman pengen didengerin aja dan dia sudah tahu jawabannya, dan sudah tahu gitu harus seperti apa. Yang just aku cuman pengen didengerin aja. Cuman itu bukan cuman kata-kata loh ya. Cuman kan orang kan kebanyakan yang dicurhatin jadinya nasehatin. Iya, Mary. Jadi sok bener gitu. Jadi tidak bisa orang yang lagi down, yang sudah istilahnya udah di bawah nih, itu kita nasehatin. Nggak bisa nih kayak gini, jangan kayak gini gitu. Jangan kayak gitu, harusnya tuh nggak kayak gini. Nah, harusnya tuh gini, harusnya. Jangan harusnya. Nah, karena apa? Sebenarnya dia udah tahu ya harusnya. Iya, harusnya gitu. Karena memang setiap orang juga kayaknya ya bisa percaya, orang-orang juga udah tahu, dirinya sendiri juga udah punya jawaban. Jadi kalau orang yang sudah dipercaya oleh orang lain untuk mendengarkan isi curhatannya, ceritanya, tolong didengerin aja, gitu ya. Lebih ke memahami perasaan dia, jangan judgmental, jadi jangan sok bener. Gitu. Oke. Di sini ada lagi dok dari Ibu Siti Suaibah 0404. Sampurasun dok, bagaimana penanganan jika punya trauma karena pelecehan seksual? Ini berat banget. Ya, maksudnya sudah separah apa traumanya, timbul gejala mental yang timbul akibat trauma tersebut. Itu harus dilihat dulu. Jadi kalau sudah ke arah berat, memang biasanya kita harus kita lakukan pengobatan segera. Tapi kalau misalkan pokoknya dilihat dulu derajatnya, derajat keparahannya. Karena kan itu tadi trauma pelecehan itu ya akan hidup dengan dia gitu. Ya, betul. Berat. Kalau dilihat dari ini, apalagi banyak kejadian yang dari keluarga sendiri. Nah itu betul. Yang pasti dia sehari-hari ketemu. Nah itu pasti traumanya akan ada terus. Nah, cuman kita kan nggak mungkin ya menyuruh dia pindah negara atau pindah kota gitu. Pindah situasi dan kondisi. Jadi dia harus diajarkan mekanisme coping pada saat bertemu dengan orangnya tersebut, dia tidak menjadi distres yang berat. Nah itu ada terapinya memang, tapi memang butuh waktu. Butuh waktu ya. Harus berobat. Nah itu ya, jangan takut, jangan malu untuk konsultasi bersama dokter dan berobat ke dokter. Karena ini sangat penting sekali. Oke, ada lagi dokter dari ibu kayaknya Teteh_Sarlita. Saya ibu dengan 2 anak. Sepertinya saya seperti itu dok. Trauma gempa ini, apakah jika saya berobat nanti akan ketergantungan obat dok? Hatur nuhun. Ya pasti beberapa orang yang nggak mau berobat ke dokter jiwa takutnya itu ya. Banyak yang takutnya jadi ketergantungan. Kita balik lagi di sini, kita obat kita berikan sesuai indikasi. Nah itu dia. Ya, jadi nggak mungkin, nggak mungkin kalau misalnya tiba-tiba ngasih aja gitu, nggak mungkin ya. Jadi kita lihat dulu gejalanya, apakah ini langsung butuh obat atau hanya butuh tidak? Pendampingan, konseling saja gitu. Jadi kalau memang dia butuh obat, kita lihat juga obatnya. Ya udah pasti kita nggak usahakan, kita nggak menjerumuskan pasien gitu ya ke arah yang lebih buruk dari keadaan dia sebelumnya gitu ya. Pasti diberikan obat yang tidak membuat ketergantungan. Nah gitu, percayakan semua pada dokter. Nggak akan mungkin gitu, tapi nggak apa-apa gitu kan. Kita ini diskusi juga, kekhawatiran wajar, tapi nggak apa-apa. Kita akan jelaskan juga bahwa akan aman, tenang. Oke. Ada lagi dok dari Safitri_Ena. Saya sedang berobat jalan sudah 3 bulan, tapi kejadian traumatis itu malah sering datang ke mimpi dok. Mungkin ini sebagian dari
Ya memang respon pengobatan balik lagi tiap orang beda-beda. Betul. Jadi ada yang dalam waktu singkat dia gejalanya perbaikannya bisa lebih dari 10-20%. Ada yang setelah 3 bulan kayaknya nggak nyampe setengahnya nih kehilang gejalanya gitu. Nah itu tadi kita harus gali lagi apa sih yang menyebabkan si pasien ini itu kok lama sembuhnya. Nah, itu apa dia. yang menjadi penghalang itu faktor eksternalnya itu atau dia. faktor internalnya dia sendiri. Justru faktor internal yang membuat dia lama sembuh. Itu yang harus dicari tahu kerjasama antara si terapis sama si pasiennya. Itu dia. Pasiennya nggak boleh nutup-nutupi. Harus terbuka ya. Jadi supaya apa? Nggak boleh malu. Bisa dibantu. Tangani dengan baik dan maksimal. Jadi sama-sama tim. Nah, betul sekali ya. Ayo kerjasamanya yuk. Oke, ada lagi dok dari Ibu Teni Niaya. Dok, kalau stres bisa mengakibatkan dada sesak, gemetar, dan kelayangan kah dok? Pada beberapa orang ya bisa. Ada yang stresnya itu dia tidak ungkapkan tapi langsung tadi proyeksinya ke fisik. Oke. Ada yang pingsan gitu. Jadi tiap stres pingsan, ada yang seperti itu. Ada yang jadinya itu tadi ke berdebar, dada berdebar, sesak ya. Ya itu bisa jadi. Tuh kalau misalnya lagi marah tiba-tiba jadi ngepala aja gitu dok. Jadi kebal sih baal ya. Ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Ada itu memang dia sudah ada stres yang menyebabkan gejala somatik. Nah itu kalau kejadiannya lebih dari sebulan, biasanya udah harus berobat. Udah harus berobat. Kayak gitu terus. Oke. Satu pertanyaan terakhir dok. Selamat pagi teman-teman Promkes RSUD, salam someah. Salam someah. Bu dokter mau nanya, kalau sakit hati diselingkuhin bisa sembuh nggak ya? Dari Bapak Teddy Rustandidio. Oke, saya jadi nyaman sendiri dan takut untuk memulai dekat kembali dengan lawan jenis. Curhat dong. Ya mungkin bisa jadi itu juga salah satu traumatik sih dok ya, diselingkuhin gitu-gitu. Ya maksudnya itu ada diselingkuhin itu, apalagi kalau laki-laki ya, itu ada harga diri yang tersakiti. Sakit. Ada laki-laki memang biasanya lama tuh, karena kan laki-laki kan harga dirinya lebih tinggi. Iya. Lebih alfa. Gitu. Jadi ada merasa dominan harga gitu dirinya tersakiti, banyak yang susah balik lagi, back on tracknya masih susah. Justru susah ya. Nah, tapi harus diketahui dia harus memikirkan baik buruknya kondisi dia kayak gitu. Apakah kondisi dia seperti itu akan baik bagi dirinya, dan kalau dia bertahan seperti itu apakah menyelesaikan masalah gitu. Jadi intinya tadi harus ada sumber-sumber positif yang dia harus cari. Misalkan dia bisa konsultasi, yang kedua dia mengalihkan ke mekanisme yang lebih adaptif, ya. Misalkan belajar untuk menerima kondisi. Nah, itu belajar untuk menerima kondisi. Kedua, lebih sering bertemu orang. Jadi tidak menganggap bahwa orang itu sama. Tidak menutup diri ya. Tidak menutup diri. Jadi harus bertemu berbagai macam orang supaya apa? Dia tidak menganggap perempuan itu wanita sama semuanya. Begitupun dengan perempuan berarti ya. Ya, karena memang kalau trauma seperti itu, kalau dia berkutat dengan pikirannya sendiri akan susah keluar dari belenggu itu loh, belenggu trauma untuk misalkan menjalin hubungan lagi gitu. Oke. Dok, kalau misalnya nih trauma yang sudah terjadi lama sebetulnya, kejadian kejadian yang mengerikan itu terjadi sudah lama sekali. Kemudian 10-15 tahun kemudian tiba-tiba ada gejala itu tadi, trauma gitu. Tiba-tiba ngerasa kayak wah, hancurlah gitu ya. Ketika mengingat bisa kayak gitu nggak sih, Dok? Bisa. Sebetulnya? Bukan hanya kejadian yang baru sebulan yang lalu terjadi gitu. Bisa aja. Bisa kayak gitu. Jadi timbulnya PTSD itu harus memang lebih dari 1 bulan. Lebih dari 1 bulan. Itu kan jadi tahunan. Jadi masih bisa. Tapi dia nggak merasa tidak apa-apa, tapi setelah itu tuh ternyata kejadiannya 10 tahun yang lalu gitu. Itu banyak faktor yang bisa menyebabkan memang kenapa munculnya baru setelah puluhan tahun. Nah biasanya ada hal-hal yang buruk
yang terjadi sama dirinya, tapi bukan akibat yang itu, tapi itu memicu. Memicu kehilangan kembali. Iya. Jadi tadinya dia pada saat misalkan gempa nih, kehilangan hanya harta benda. Nah, 10 tahun kemudian keluarganya meninggal duluan misalnya. Jadi itu jadi ikut. Jadi ini jadi juga ya, stres. Berhubungan gitu, kehilangan benda dengan kehilangan person. Memicu lah ya. Jadi menyebabkan itu semua jadi berhubungan. Atau dia memang pada saat ini mengalami masalah mental yang lebih serius dibanding yang dulu. Ya, macam-macam sih penyebabnya tadi. Selain dari faktor psikososial, dari social support juga, ada juga faktor biologis. Sebenarnya kita harus pikirkan juga faktor biologis. Nah, ya. Jadi ada penyakit yang menyertai, yang menyebabkan hormon-hormon kayak kita bilang kalau pada depresi ada hormon serotoninnya terganggu. Jadi ada penyakit fisik yang menyebabkan imbalance hormon yang menyebabkan seseorang menjadi lebih depresi, menjadi lebih cemas. Itu kita harus pikirkan. Jadi itu pertama sebenarnya harus kita tanya. Adakah misalkan penyakit fisik? Atau trauma fisik, misalkan dia trauma kepala. Itu bisa jadi menyebabkan seseorang menjadi memiliki masalah mental. Kesehatannya tadi. Ya, trauma fisik. Fisik. Bisa terjadi banget gitu. Jadi tidak boleh kita singkirkan, itu semua harus kita tanyakan. Nomor 1 malah kita tanyakan, adakah penyakit fisiknya yang dia derita. Dokter, sebelum kita pamit, karena sudah 30 menit kita ngobrol-ngobrol, sebetulnya masih banyak sekali pertanyaan yang pengen Grisel tanyain, dan mungkin wargi Cianjur juga demikian. Tapi kalau misalnya untuk wargi Cianjur yang punya beberapa permasalahan yang dialami, silahkan, yang berkaitan dengan mental dan kejiwaan, silahkan datang ke Poli Kejiwaan ya, bersama dengan Dokter Paramita dan Dokter Nita juga ada. Dokter, sebelum pamit, adakah dokter yang mau dokter sampaikan dan mungkin tips untuk mengatasi trauma yang terjadi? Ya, intinya memang kita semua pasti mengalami ya post gempa ini, ya apalagi sekarang masih sering terjadi gempa susulan gitu. Intinya kalau kita terjadi pada diri kita hal yang di luar kita sebelumnya, itu kita harus cepat-cepat cari pertolongan. Itu jangan dilama-lamain, apalagi kita punya peran penting dalam keluarga, misalkan peran penting di masyarakat. Kalau ini dibiarkan, jadinya nanti kita kan semua lagi posisinya relief ya, posisi memperbaiki sana sini dari segala sektor gitu ya. Jadi kalau kitanya juga drop secara mental, ya akan lama proses rekonstruksi. Betul. Fisik maupun mental pada kita semua yang di Cianjur ini. Gitu. Terima kasih dokter sudah berkenan ngobrol-ngobrol hari ini bersama Grisel. Terima kasih, semoga dokter sehat selalu, lancar dalam segala aktivitasnya. Selamat menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan untuk wargi Cianjur semua. Terima kasih untuk yang join live Instagram dan yang setia menonton tentunya. Semoga dimanapun dan kapanpun selalu sehat ya. Saya Grisel Edita bersama dengan dokter. Saya Pak Dokter Paramita Kusuma. Kami berdua pamit undur diri. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, RSUD, dan TikTok RSUD Sayang.Somea. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya video ini, karena akan sangat bermanfaat. Saya Grisel Edita. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Somea.